Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala summa i'lam annaka la tasilu ila manazilil qurbat hatta taqta'a sitta aqabat. Imam Ghazali berkata, ketahuilah bahwasanya la tasilu, engkau tidak akan sampai ila manazilil qurbat, kepada tempat-tempat kedekatan dengan Allah. Ini maksud manazilil qurbat di sini adalah al-wusul, ya. Jadi makna wusul dalam istilah tasawuf, ya, itu adalah bukannya kita sampai ke suatu tempat gitu, ya. Jadi ketika seorang hamba bisa wusul, bisa sampai, itu bukan kayak orang lagi jalan gitu. Misalnya kita pengen ke puncak ke gunung misalnya. Sampainya ke puncak kan berarti apa? Ada jarak. Karena kalau kita memaknakan wusul itu sampai kayak orang jalan ke puncak gunung, maka kita dengan Allah ada jarak. Ya. Sedangkan Allah berkata, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Berarti makna wusul itu bukannya sampai kayak orang jalan, bukan. Apa makna wusul? Tulis. Wusul itu adalah ketika apa yang kita kerjakan, kullu ma fa'alna, setiap apa yang kita kerjakan lillah, billah, ma'allah, ilallah, gitu. Ya, setiap apa yang kita kerjakan lillah, karena Allah, billah, dengan Allah, ya, fillah, ya, di jalan Allah, ilallah, menuju Allah, ma'allah, bersama Allah. Itu namanya wusul, ya. Jelas, paham? Jadi wusul itu apa? Ketika semua perbuatan kita, ya, lillah, karena Allah, billah, dengan Allah, fillah, di jalan Allah, ilallah, kepada Allah, ma'allah, bersama Allah, ya. Jadi wusul itu gitu. Maka orang yang sudah wusul, diamnya adalah zikir, diam zikir, selalu terkoneksi sama Allah, ya. Kalau kita kan belum, ya, mudah-mudahan sampai insyaallah, ya. Jadi kalau kita mau gambarin bagaimana wusulnya seorang wali, ya, itu kayak kita lagi koneksi sama Allah cuman terus menerus, nggak ada putusnya, ya. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menggambarkan puasa itu terbagi 3, ya. Puasanya orang awam, ya. Yang kedua puasanya orang khawas atau khusus. Yang ketiga puasanya khawasul khawas atau khususul khusus. Apa yang membedakan ini? Apa yang membedakan puasanya orang umum, orang khawas sama khususul khusus? Kalau orang awam itu mereka itu, ya, berpuasa daripada yang membatalkan, ya, kayak makan minum, tok segitu aja. Itu kita, ya, saat ini. Tuh. Yang kedua, lebih tingginya lagi. Kalau kita mau lebih naiknya lagi, apa yang kedua? Puasanya orang khusus, menahan diri dari yang diharamkan secara zahir dan yang diharamkan secara batin, ya. Bukan hanya dosa zahir, tapi juga daripada dosa batin, dengki, iri, sombong, ya, ghibah dan sebagainya, gitu, ya. Kalau bahasa katanya, kalau dalam kitab fikih ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Nah, kalau orang sudah bisa lewat dua-duanya itu dianggap sudah khususul khusus. Karena bukanlah hanya sekedar menahan lapar dan haus, ya. Termasuk orang yang mikirin buka pakai apa, itu. Nah, itu termasuk udah batal dalam puasa khususul khusus, dikodok itu, ya. Termasuk, ya,
dia mikirin baju lebaran, itu termasuk batal udah. Dalam apa? Puasanya khususul. Tapi dalam batasan syariat nggak batal. Cuman dia akan mengulang. Ya, akan apa? Mengulang puasanya. Nah, ada pun yang ketiga nih. Nah, ini baru nih. Puasa orang yang sudah wusul. Kapan puasa orang yang sudah wusul? Kalau mereka lupa dengan Allah, walau hanya sedetik saja. Ya, terlintas di hatinya selain Allah, batal udah. Gitu. Kenapa kok bisa begitu? Karena mereka koneksinya udah terus-menerus. Kalau orang koneksinya sudah terus-menerus, nah itu namanya apa tadi? Udah wusul. Jadi wusul itu apa tadi? Koneksi. Tuh. Ya. Bisa nggak kita on terus sama Allah? On terus. Ya. Nah itu nggak bakal bisa sampai situ kata Imam Ghazali, hatta taqtu'a sitta aqobat, sampai engkau melintasi 6 rintangan. Yang pertama, aqobatul ula, rintangan pertama. Apa itu? Fatmul jawarih anil mukhalafati syar'iyyah. Tulis, yaitu ya, menyapih anggota tubuh anil mukhalafat, dari perbuatan yang menyimpang asy-syar'iyyah, dalam syariat. Ya. Kalimat fatmu maknanya fatim, menyapih, kayak apa? Kayak bayi. Jadi jangan sampai anggota tubuh kita melakukan maksiat. Mata jangan maksiat, tangan jangan maksiat, kaki jangan maksiat. Itu nomor 1. Jadi kalau kita ngomong-ngomong aneh ini wali gitu, aneh ini gini, kalau selama anggota tubuh kita nggak kita jaga, belum cerita. Namanya apa? Cerita namanya. Tuh. Ini berat. Jaga mata, jaga kuping. Tuh. Makanya kalau ente udah bisa lewatin yang nomor 1, istiqomah, ada cirinya. Ya. Cirinya apa? Ketika orang sudah membiasakan dirinya nggak berbuat dosa, cirinya kalau pengen dosa pasti sakit. Kalaupun dia itu dosa, pasti sakit. Gitu. Makanya kalau ente sakit mulu itu ya alhamdulillah ada teguran dari Allah gitu. Biasa nih anggota tubuh dipakai taat, dipakai maksiat. Allah tegur. Ya. Dan tegurannya itu nyata gitu. Ya. Karena teman saya kok maksiat mulu, kayaknya sehat-sehat aja. Nah itu dia Allah nggak tegur gitu. Makanya kalau ente sakit mulu, alhamdulillah, itu cara Allah buat ente yang sudah masuk kepada makom yang pertama. Ya. Ntar sariawan, sariawan baik cantengan, cantengan baik korengan, korengan bisulan, gudigan, itu main gitar mulu tiap hari. Tanda Allah cuman sayangnya orang kagak ngeh. Kagak ngeh itu teguran Allah. Ya. Ya. Kita anggap sakit, ya sakit aja gitu. Itu teguran Allah. Ya. Kemudian yang kedua, aqobatus saniyah, rintangan yang kedua, fatmun nafsi an ma'lufatil adiyah, menyapih nafsu daripada perbuatan adat kebiasaan. Al-ma'lufat yang sudah biasa dikerjakan. Ya, kalimat ma'lufat maknanya sesuatu yang sudah umum. Al-adiyah yang biasa tuh. Menahan nafsu. Ya apa contohnya? Bukber contohnya. Ya simpel aja. Orang kalau puasa bukber perbuatan yang adiyah enggak, yang biasa enggak? Gitu. Kalau memang bukber enggak ada tujuannya, enggak usah ikut, ngapain? Ya. Ini kalau mau naik nih. Jadi segala hal yang sifatnya kebiasaan orang tinggalin. Kalau memang kagak ada manfaatnya. Gitu. Sekedar ikut-ikutan. Orang 10 malam terakhir dia pada itikaf, dia beli baju. Kenapa? Biasanya gitu orang. Nah, biasanya, makanya yang biasa-biasa tinggalin udah. Ya. Lebaran keliling minta duit gitu ya, raka ya. Hari di dompet yang gede pakai rantai lagi takutin. Ya. Yang begitu-gitu tinggalin. Kalau pengen masuk yang kedua, ikut-ikutan, maulid sono ikut sono gitu, tinggalin. Selama itu ikut-ikutan ya. Tapi kalau ente bukber ada masalahatnya, nah fadol silakan. Kenapa ente bukber? Aneh silaturahim keluarga, jarang-jarang ketemu, oh silakan. Aneh silaturahim teman-teman SMA jarang ketemu, oh silakan. Nggak salah. Yang salah nih niatnya.
Jadi perbuatan biasa kayak minum nih, minum bisa jadi ibadah, bisa jadi perbuatan biasa, tergantung dari nih. Kalau kita niatnya untuk ibadah, ibadah gak? Gitu. Jadi orang-orang yang sudah sampai ke rintangan yang kedua, dia udah nggak lagi ngerjain yang orang kerjain secara umum. Kalau dia mengerjakan sebagaimana orang, pasti ada niat yang baik. Paham? Rintangan yang ketiga setelah itu, fatmul qalbi an ru'unatil basyariyah, yaitu mencegah hati daripada kebodohan sifat manusia. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi mencegah diri daripada apa? Kebodohan sifat manusia. Pernah kita bahas di Hikam dulu. Manusia itu punya beberapa sifat asal. Apa sifat asli manusia? Satu, bodoh. Ya. Manusia sifat apa? Bodoh. Yang kedua apa? Hah? Tamak, rakus. Ya, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Yang ketiga apa? Apa? Setan, bukan. Manusia punya sifat apa? Pelupa. Itu sifat dasar manusia. Nah, yang begitu dibuang-buangin, dirubah. Ya, makanya saya nggak mempermasalahkan orang ketika ada punya sifat lupa, itulah sifat basyariah. Ya, orang salah itu sifat basyariah. Ya, orang zalim sifat basyariah. Orang bodoh sifat basyariah. Nah, tapi kita kalau mau naik itu sifat kita hindari. Ya, jangan zalim, jangan pelupa. Ya, jangan apa lagi, jangan bodoh, belajar dan sebagainya itu ya. Lebih tinggi lagi, udah kesini mainnya. Dan mainnya ke kolbu ya. Dari mulai anggota tubuh ke nafs, jiwa, langsung masuk ke hati. Tuh. Lebih tingginya lagi, akobah yang keempat kata Imam Ghazali, fatmus sir, masya Allah, menyapih sir. Apa sir? Dalam pernah kita bahas di awal ya. Hati terbagi empat. Yang paling luar sodrun, kemudian kolbun, fuad, amesir. Nah, habis yang keempat ini kita sapih bagian sir kita. Daripada kuduratit tabi'iyah, daripada kekeruhan tabiat. Tuh. Ya. Tapi syaratnya udah lewatin qalb dulu ya, karena kita nggak bisa masuk ke dalam sir kalau belum melintasi qalbu tuh ya. Karena sir lebih dalam. Ya, inilah yang dikatakan bahwasanya ikhlas. Ya, ikhlas itu merupakan sirrun min asori, la ya'lamuhu illallah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Itu kenapa? Karena ikhlas adanya di sir. Yang kelima, akobah kelima, fatmur ruh anil bukharatil hisiyah, yaitu menyapih ruh daripada ya bukharat, uap-uap hisiyah, sesuatu yang bersifat indrawi. Tuh. Yang keenam, al-aqabah sadisah, fatmul agal anil khayalatil wahmiyah, menyapi akal daripada khayalan yang bersifat waham, ya, halu. Ya. Menyapi akal dari segala khayalan yang bersifat halusinasi itu ya. Nah, itulah ya. Jadi tingkatan orang dalam menuju Allah ada 6. Dari yang pertama apa tadi? Anggota tubuh, lalu ke nafs, jiwa, lalu ke kolbu, lalu ke sir, lalu ke ruh, baru ke akal. Paling tingginya di akal. Ya. Kenapa di akal? Karena akal paling mulia. Ya, akal daripada kan nafs, kolbu, ya, semua itu. Yang paling mulia apa? Akal. Fatusyarraf minal aqabatil ula, ya, maka engkau dimuliakan dari anggota dari rintangan yang pertama, ya. Ala ya nabiil hikamil qalbiyah, dengan diberikan ya nabi mata air hikam, hikmah qalbiyah, hati. Ya, kalau kita sudah melewati fase yang pertama, ya, maka Allah akan berikan kita mata air hikmah yang bersumber dari hati. Kemudian watutli'u minal aqabati saniyah, dan yang kedua dari akobah yang kedua itu engkau akan diperlihatkan ala asraril ulumil laduniyah, daripada rahasia ilmu-ilmu laduni. Tuh, kalau kita bisa
menyapih nafs kita. Kalau kita bisa tuh meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan ya. Contohnya malam takbiran dah ya. Biasanya orang malam takbiran ngapain? Pasar, belanja, itu kan maklufat tuh. Kalau kita bisa meninggalkan itu, Allah kasih ilmu apa? Laduni. Ya. Wa taluhu laka minal aqabati salisa, dan akan nampak bersinar bagimu pada tingkatan yang ketiga, a'lamul munajatil malakutiyah, yaitu ya tanda-tanda munajat di alam malakut. Udah masuk alam malakut tuh. Watal ma'laka fil aqabatir rabi'ah, dan akan bersinar bagimu pada tingkatan yang keempat, anwarul manazilat al-qaribah, ya cahaya daripada kedudukan yang dekat dengan Allah. Watatlu alaka fil khamisah akmarul musyahadat, akan nampak bagimu pada makom yang kelima tadi, ya akmarul musyahadat, rembulan musyahadah al-hubbiyah. Wa tahbitu anil aqabati sadisah ala riyadil hadriyat hadratil qudsiyah, dan engkau ya masuk kepada aqabah yang keenam, ala riyadil hadratil qudsiyah, di taman-taman hadrah ya kesuciannya Allah. Fahunalika tagib mimma tusyahid minal lataifil unsiyah anil kathaif al hisiyah. Nah, disitulah setelah yang keenam, hilanglah dari apa-apa yang kau saksikan minal lataif unsiyah, daripada sesuatu hal yang lembut ya, lataif al unsiyah yang nyaman, anil kathaif al hisiyah, daripada sesuatu yang kasar yang bersifat hissi. Ini Masya Allah ya, kita sebatas teori aja nih ya, karena ini nanti akan kita rasakan sendiri ya. Itu istilah kata gini, kalau kita pengen jalan ke suatu tempat, ya puncak lah misalnya, kita sebelum jalan pasti kita akan dikasih tahu kan, nanti kita ketemu yang namanya jembatan di Ciawi, ada tol, nanti ada masjid ini, ada ini, ada ini. Tapi kita masih khoyal itu. Tapi nanti ketika antum masuk ke dalam dunia thariqah, antum lihat sendiri itu semua. Ya, makanya ini hanya teori. Ya, prakteknya di mana? Thariqah. Ya, bahkan kata guru saya gini, saya nggak tahu nih gini-ginian, nggak tahu nih ini gini nggak. Cuman ketika kita dibimbing sama Mbah Muslih Meranggen itu, kata beliau, itu semua yang kita lihat luar biasa. Dan taunya setelah kita ke sono, paham nggak? Ada orang dikasih tahu dulu puncak tuh begini. Ada orang yang jalan dulu, baru dikasih tahu. Itu tuh yang belok kanan tuh kita lewati tuh Saya Village namanya. Oh itu Saya Village gitu. Paham nggak? Ya, dua-duanya bagus. Mau ente tahu teorinya dulu, ntar jalan-jalannya bareng sama supir ya. Atau kita jalan-jalan dulu baru dikasih tahu. Yang jelas, selama kita belum jalan ke sono masih ngawang kita. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita sampai ya. Ya, melewati ini semua. Tuh. Makanya sejelas apapun saya jelaskan nggak bakal jelas. Kenapa? Belum pernah sampai. Ya, ini cuman ini aja gitu. Ya, rambu-rambunya biar ente tahu. Fa idza aradaka bi khususiyatihil istifaiyah sakoka bi ka'si mahabbatihi syurbatan fatazdadu bizalika syurb dhama'an wa bidzauqi syaugan. Maka apabila Allah menghendakimu bi khususiyatihil istifaiyah, dengan engkau dikhususkan dan dipilih oleh Allah, tuh kalau Allah memilih kita nih, sakoka, ia akan memberimu minum bika si mahabbati syurbatan, dengan gelas, dengan segelas kecintaannya, syurbah sekali teguk ya. Jadi kembali lagi, yang bisa ke sono siapa? Hanya orang pilihan. Jangan jauh-jauh dah gini. Dalam kitab Hikam, Iqadul Himam, mu'alif mencontohkan ada seorang raja mengutus ajudannya untuk mengajak orang kampung main ke istana. Tapi kampungnya jauh dari istana, jauh. Kata si raja, ajak semua orang kampung ke sini. Ketika diajak, ramai ini orang nih, ratusan ribu orang. Sampai tengah jalan ada tempat istirahat rest area. Sebagian orang merasa nyaman di rest area nih, ada gue di sini aja dah. Enak di sini juga. Akhirnya nggak jadi terusin. Tersisalah sedikit. Sampai di tengah jalan ketemu rest area lagi. Mampir lagi. Tersortir lagi kan. Tinggal sedikit.
Udah sampai istana, ngelihat taman istana begitu indah. Kebun-kebunnya begitu luar biasa, mampir di kebun. Akhirnya yang masuk cuma 3 orang. Masuk cuma 3 orang ke dalam pintu. Nah yang depan pintu takjub sama pintunya. Oh pintunya mantep banget ini. Akhirnya yang masuk 1 orang. Ketemu raja, itulah wali. Ya. Jadi rintangannya banyak gak? Ujiannya banyak gak? Itu. Kita kan begitu, wirid, so wirid, enak, muncul karomah. Apa karomahnya? Ada orang minta air dibacain. Baik sembuh. Wah, enak juga nih begini nih. Mana kasih amplop lagi. Besok keterusan. Ada orang datang kasih air, mau lahiran minta air, baik, lahiran dan sebagainya. Enak, nyaman, udah situ. Gue sini aja dah. Jadi kang air. Banyak kayak begitu? Banyak. Buka bikin pelang besok. Ustadz Andi. Buka praktek. Iya sih. Itu belum sampai. Belum sampai. Baru di press area lagi. Ya. Makanya kata Ibnu Athaillah, ya, kalau seandainya ada yang memanggilmu dalam perjalanan menuju Allah, fala taltafit ilaih, jangan engkau menoleh. Allati tatlub amamak, yang ente cari masih di depan. Tuh. Ya. Jadi perjalanannya panjang. Kemarin berapa tahun kemarin? 12 tahun. Allah. Tuh. Itu suluk doang loh, bukan belum ngaji belum. Suluknya 12 tahun. Mau bersihin hati dari sombong, bersihin hati dari ujub, dari riya, 12 tahun. Tuh. Ya, kita mau setahun aja berasa jadi wali. Gue kayaknya udah jadi wali nih, ngaji udah tinggi banget ngajinya. Ya, ingat ya, ini teori. Udah paham belum gambarannya? Bagaimana seorang wali menjadi wali? Begitu tuh, ujiannya luar biasa. Ya. Maka orang yang sudah dipilih Allah akan diberi minum oleh Allah. Bahasanya minum, diberi minum. Ketika diminum, fatazdadu bidzalika syurub, maka bertambahlah sebab dia minum zomaan, tambah aus. Ya. Tambah aus. Wabidzauki, dan ya, dengan sebab rasanya itu dia bertambah rindu sama Allah. Jadi orang tuh kenapa para aulia ya? Kok dia suka nangis saja? Kok dia nungguin malam, kalau datang pagi mereka sedih? Karena orang ini sudah minum. Ya. Bedain orang yang udah pernah minum khamr, kecanduan sama yang belum. Ya. Bedain orang yang udah kecanduan sama belum. Kalau yang udah kecanduan pengen minum lagi ya? Pengen. Tuh, ngerokok, dia ngerokok ya. Orang ngerokok, udah kecanduan ngerokok, nggak ngerokok apa? Asem, gelisah, duduk gak tenang begini. Mau duduk sono salah, sini salah. Kenapa? Udah dapet itunya. Tuh. Nah, ini wali begitu. Jadi ketika diminum cintanya Allah bertambah aus. Makan dulu ada kisah dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ada seorang solihin, orang soleh menemui Nabi Allah Isa. Faqala ya Isa, doain saya biar saya cinta sama Allah. Kata Nabi Isa, lan tastati, ente enggak bakal sanggup cinta sama Allah. Besoknya lagi datang minta lagi, ya Isa doain saya biar saya cinta sama Allah. Enggak, ente enggak sanggup. Sampai ketiga kalinya baru, yaudah aneh doain ente mendapatkan cinta sebiji zarrah cinta kepada Allah. Besok enggak kelihatan lagi tuh orang. Hilang. Tahu-tahu setelah berbulan-bulan ternyata ketemu di gunung, lagi begini aja sama Allah. Nggak makan, nggak minum, gini. Itu baru sekecil darah cinta sama Allah. Makanya Allah akan kasih kepada orang yang Allah pilih. Nggak bakal dikasih sama orang yang minta dipilih. Maka bahasanya dalam Quran, ya, kata iblis ketika ketika iblis akan menyelesaikan manusia, iblis katakan fabi azzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kebesaran muka agunganmu, aku akan sesatkan semua manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang mukhlas, yang dijadikan ikhlas, bukan mukhlis. Kalau mukhlis isim fa'il. Maka ngomongnya muqarrabin, bukan muqarribin. Kalau muqarribin orang yang coba mendekat. Muqarrabin orang yang didekatkan sama Allah. Makanya wali itu istifa, pilihan. Ya. Ente berusaha jadi wali, nggak bakal bisa kalau Allah nggak pilih. Tapi kalau ente kagak nyodorin diri, nggak bakalan ente kepilih. Bagaimana jadinya? Kerjakan yang sunnah, amalkan sunnah Nabi yang ente dapat dari guru ente, istiqomahkan.
Itu kayak ente ngasih proposal. Terserah mau dikasih apa enggak, yang jelas ane yang ngasih proposal. Urusan ane ngasih proposal. Adapun diambil proposalnya itu urusan Allah. Ya. Karena Allah sayang sama kita, ya. Tuh. Nah, wabil qurbi tolaban, dan dengan sebab dekatnya dia menuntut Allah, mencari Allah, wabis sukuni kolakon, dan dengan ketenangannya ya dia itu menjadi gelisah. Fa idza tamakkana minka hadzal sukru, kalau seandainya telah mantap darimu akan sukru ya, rasa mabuk ini, kalau engkau sudah mabuk dengan Allah gitu bahasanya, adhasyaka, maka ia akan membingungkanmu. Ya. Jadi orang yang dekat sama Allah dibikin mabuk sama Allah. Mabuk apa? Cinta. Ketika mabuk, ya, udah mantap tuh mabuknya, jadi bingung. Faida adhasyaka, kalau udah bingung, hayyarokah, tuh, dibikin galau. Ya, fa anta hahuna murid. Nah, engkau di sini masih seorang murid. Jadi orang-orang yang sakron, yang mabuk Allah itu masih murid itu. Ya, dikit-dikit Allah gitu. Makanya kadang kita curiga ya, ada orang di kampungan dia diem aja gitu. Dia wirid banyak nih, diem. Itu bukan orang gila, bukan. Dia lagi mengalami ini. Makanya kata guru saya, kalau ada orang wirid gitu, itu nggak ada gurunya ya. Di sampai sini. Dia wirid. Lama-lama dia bingung. Lama-lama bengong. Lama-lama kata orang apa? Sampai sini, cuman nggak ada yang bimbing. Tuh. Ya. Orang lagi ngeblank kan, Allah aja Allah gitu, dia nggak tahu mau kemana, ini dibikin bingung. Maka harus ada mursyid. Tuh ya. Nih kayak saya kasih gambaran gini, kita mau jalan ke Surabaya naik bis, kita buta jalan, ya. Awal jalan dibimbing, sampailah kita ke Kampung Rambutan, naik bis, sampai situ dilepas. Ya, ibarat kata orang ngasih wiridan cuman kagak dibimbing, dikasih doang wiridan. Itu sama kayak ente diajak ke Kampung Rambutan, ente naik bis. Di tengah jalan disuruh turun. Mobilnya ganti, bingung kan kita? Bingung enggak? Udah jalan belum? Udah, cuman sampai tengah. Begitulah orang kalau enggak ada yang bimbing. Ketika dia mengalami rasa mabuk Allah, mengalami kebingungan, nyasar, nggak ada yang bimbing, ya kita terlihat di masyarakat kayak orang gila. Itu yang orang bilang kadang-kadang gila wirid itu gitu, karena nggak ada gurunya. Gitu. Jelas ya? Paham nggak analogi saya? Jangan jauh-jauh ya. Kita masuk ke hutan nggak ada yang bimbing, nggak ada orang, nggak ada akamsi, bingung nggak? Hutan ame alam malakut luas mana? Itu logikanya gitu aja. Ente masuk hutan aja bingung, lah apalagi ente masuk ke alam lain. Nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngarahin. Ada yang bimbing belum pernah juga, nyasar berdua. Paham nggak? Yang bimbing nggak pernah juga, nyasar berdua. Itu makanya saya bilang saya ini calo. Itu, ntar sopirnya ada, guru kita. Gitu. Soalnya kenapa ya? Kalau kita nganterin orang gitu, bisa-bisa aja cuman nyasar dulu gitu, nggak nyampe langsung gitu. Ya. Jelas paham? Nah jadi nggak heran ketika orang bingung itu masih dianggap sebagai karena belum sampai tujuannya. Faida dama lakata hayyuruka. Nah ketika telah dawam kebingunganmu, lagi bingung, lagi cemas, kemana ini jalannya, kemana? Akhadaka minka, Allah ambil ente itu. Lagi kebingungan ya, di bocah bingung nih, ikut aneh naik mobil gitu. Kan turun tuh dari bis, kan bingung tuh kemana ya? Nah disitulah Allah akan ngambil kita, like Fortuner, nih masuk sini, langsung sampai Surabaya. Tapi dibikin apa dulu? Bingung, tuh. Wasalaba anka, ditarik ente, salap, tarik. Fatabqa masluban majzuban, maka engkau menjadi orang yang maslub, tertarik, majzub. Oh, jadi majzub. Orang yang ditarik sama Allah tuh. Fa anta hina izin murad. Nah, barulah engkau jadi murad tuh ya. Jadi jelas ya dari murid.
ke murad. Berarti kalau bahasa tadi, yang penting lu jalan dulu. Entah dijemputnya kapan, urusan Allah gitu. Ya. Paham ya? Jadi seorang murid tadi ketika jalan lagi normal-normal, Allah kasih apa tadi? Cinta, mahabbah. Rindu, kangen namanya Allah. Lama-lama kan orang begitu jadi kayak apa? Mabuk. Dikit-dikit Allah gitu. Lama-lama bingung. Nah, ketika bingung, nah Allah tarik. Namanya majzub. Itu orang bilang majdub. Orang bilang majdub. Nah, maka ketika engkau sudah majdub murad namanya. Tuh. Fa idza faniyat datuka. Apabila telah hilang zat dirimu, artinya dirinya udah enggak dianggap ada. Wa dhahabat sifatuka, hilang sifat aslimu. Wa faniyat bi baqaihi, dan fana dirimu dengan sebab baqonya Allah, adanya Allah, an fanaika daripada fanamu. Wa khalaqa alaika khil'ah. Nah, maka engkau dipakaikan oleh Allah, ya, apa? Fabi yasma wa biyubsir. Nah, ya, gini nih. Kita kan disuruh berakhlak dengan akhlaknya Allah ya. Takhallaku bi akhlakillah. Itu sering kita dengar. Cuman kita kadang enggak paham maksudnya apa. Kita enggak bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah kalau kita sendiri masih punya akhlak. Kita enggak bisa pakai bajunya Allah kalau kita masih pakai baju. Paham enggak? Maka prosesnya ketika kita berakhlak dengan akhlak Allah, punya matanya Allah, punya kupingnya Allah, syaratnya kuping kita buang dulu. Mata kita buang dulu. Tuh. Makanya tadi dikatakan ketika engkau telah hilang, telah fana sifatmu, telah hilang dirimu, maka Allah pakai kenapa? Fabi yasma. Dengan kulah engkau mendengar. Jadi kupingnya Allah. Dia enggak bakal mau dengar kecuali apa yang Allah cintai. Dan matanya Allah, dia nggak mau lihat kecuali apa yang Allah redoi. Ya. Paham ya? Nah, inilah makna hadis dalam hadis Sahih Muslim apa? Ya, sesungguhnya apabila seorang hambaku istiqomah dalam sunnah, maka aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepada dia, aku jadikan tangannya tanganku. Aku jadikan matanya mataku, aku jadikan telinganya telingaku itu. Ini nih, murad udah naik. Tuh. Cuma kalau dalam bahasa Nabi nggak istilahkan murad, nggak. Ini kan istilah tasawuf ya. Jadi itu hadis sebenarnya dalam itu. Ya. Jelas paham? Nah, jadi syaratnya tadi apa? Hilangin dulu diri kita. Tuh, fanakan dulu kita, kosongin dulu diri kita, baru kita bisa dipakai namanya Allah dengan sifat Allah. Fayakunu huwa mutawallika wa walika, maka menjadilah ia sebagai ya mutawallika, yang mengurusmu. Tuh, Allah yang ngatur kita. Wa walika, dan wali kita tuh, dan zat yang dekat dengan kita baru jadi wali tuh ya. Panjang enggak syaratnya? Panjang. Ya. Dan kalau ngomongin masalah waktu sebenarnya tergantung kebersihan orang. Al-imdad ala hasabil, tulis ya, al-imdad, pemberian itu ala hasabil istidad, bergantung pada kesiapan. Ya. Al-imdad ala hasabil istidad. Ya. Pemberian itu bergantung daripada kesiapan. Tuh. Nah, al-imdad ala hasabil istiadat. Ya. Jelas paham? Jadi kita jangan berharap kita diangkat jadi direktur perusahaan besar kalau kita nggak punya persiapan. Ya. Bukannya kita seneng malah puyeng ya. Jangan jauh-jauh dah. Ente pengen punya majelis. Pengen punya santri ribuan, ya bukan lagi ratusan, ribuan. Tapi ente ngurusin santri 5 aja puyeng ente. Jangan cerita. Ya. Pengen punya istri 4, atau aja ribut mulu. Cerita. Karena al-imdad ala hasabil
Istidat, pemberian itu bergantung kesiapan kita. Kalau memang kita sudah siap, Allah kasih kok. Ya. Suatu hari ada salah seorang badui datang ke majlis Imam Ali, Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar. Ya. Beliau lagi ngajar. Nanya nih orang badui kepada orang, aina majlis Habib Ali. Oh di sono. Enggak lama, tuh orang kencing di tembok rumah orang. Kan jahiliyah banget ya. Kalau ada orang anak markas gitu kencing di pinggir rumah orang kan jahiliyah banget itu. Sejahiliyah itu datang kepada Habib Ali, ketika masuk ke majelis saling tatap-tatapan, saling lihat, beliau ngelihat ke Habib Ali ngelihat ke beliau, seketika Allah angkat jadi wali. Hanya dengan nadratul aulia, dengan pandangan wali, orang yang tadi ngelihat jadi wali. Muridnya bingung, ngaji tahun-tahunan nggak jadi wali juga, nggak usul-usul juga. Orang baru ngaji udah nyampe. Apa kata Habib Ali? Ya, al-imdad ala hasabil istidak. Itu. Diibaratkan kalau kata guru kita, orang Baduy itu kayak lampu apa obor. Udah ada minyaknya, udah ada sumbunya, udah ada tempatnya, tinggal apa? Nyalain. Kita minyaknya belum ada, tempatnya belum ada, sumbunya mati lagi. Nggak ada koreknya lagi, nggak ada koreknya. Udah lengkap, nggak ada koreknya itu. Makanya ngaji aja terus. Ngaji nahu, belum bisa, ngaji aja terus. Kita lagi ngumpulin tuh, kadang-kadang kita ngaji sini belum kelar. Ngaji lagi sono. Bisa jadi ntar ketemu ada guru yang udah ngeliat, wah ini mah tinggal nyalain doang ini. Gitu. Nyala. Ya, jadi kita jangan merasa bahwa kita ini jalan sia-sia, enggak. Ente belajar begini enggak sia-sia, enggak. Suatu saat ente akan pakai ini ilmu ketika ente bertemu dengan guru yang benar. Guru yang bimbing ente kepada Allah tuh. Syukur-syukur di sini ketemu. Amin ya rabbal. Karena Thariqah Ba'alawi itu enggak usah jauh-jauh nyari mursyid. Thariqah Ba'alawi gitu. Thariqah Ba'alawi itu kan enggak kayak thariqah yang lain. Thariqah yang lain itu kan belum tentu juga jadi wali. Orang yang masuk thariqah belum tentu jadi wali. Ya kan? Banyak gak teman-teman kita masuk thariqah? Apakah jadi wali? Ribut iya. Masa ribut? Thariqah ini ribut sama thariqah ini. Thariqahku lebih bagus. Nah, kan thariqah udah nggak ada rasa dengki sama thariqah lain. Masa orang masuk thariqah dengki-dengkian sama thariqah lain? Ini masalah. Ya, makanya ente jangan kebelet masuk thariqah. Kalau mau kebelet ketemu Allah baru bagus. Ke thariqah belum tentu jamin. Ya. Apa thariqah guru kita Habib Abdurrahman Ahmad Segaf, Sayyidul Walid? Apa thariqah beliau? Ba'alawi. Apa sih thariqah Ba'alawi? Tulis thariqah Ba'alawi apa? Amila bima alima summastaqim. Udah gitu. Summastaqoma. Amila bima alima summastaqoma. Itu amalannya Sa'dah Ba'alawi. Apa? Amila bima alima summastaqoma. Gimana Arabnya? Ya makanya ngaji bahasa Arab. Iya gitu. Apa thariqah Ba'alawi tadi? Amila bima alima summastaqoma. Ngamalin yang udah kita tahu terus istiqomah. Enak kan? Simple kan? Ente tahu nih tentang ilmu sunnah, sunnah qabliyah, tengah sunnah duha atau enggak sunnah witir, ya udah tahu, amalin. Habis itu ngapain? Istiqomah udah, sampai mati udah gitu. Simple kan? Itu cara ketemu Allah gitu, nggak usah repot-repot, ini nggak usah. Kita kan gambarinnya gini, kalau ketemu Allah enggak harus tahu ini enggak. Ini enggak harus tahu ini enggak, ini teori. Ada orang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh hukumnya apa itu? Alamin. Nggak tahu. Bacanya bener. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu apa itu? Nggak tahu. Ini mat apa nih? Nggak tahu. Tapi kok baca lu bener? Gue dari gitu dari guru udah. Itu contoh orang ya yang tadi saya bilang. Dia udah bener jalannya. Tinggal belajar apanya? Teorinya. Ada orang teorinya cakep, cuman salah mulu.
Ada gak? Ada. Tuh. Kalau ngomongin teori, mat ini tahu dia. Cuman ketika dibaca salah itu. Mending mana? Bener baca tapi nggak tahu teori, apa teori tapi salah baca? Mending bener baca daripada salah teori. Jelas paham ya? Sama nih. Ini teori dan ini bagus. Apa sih fungsi teori? Menguatkan praktek. Ya. Dan nggak bakal bisa orang ngajarin orang kalau nggak punya teori. Ente baca Quran bagus, sebagus kayak Qori. Ya, mujawad sekalian itu. Tapi ketika ditanya, ini apaan? Gue dari guru begitu aja, bisa gak ngajar? Nggak bisa. Nah jadi teori ya, itu ada fungsinya diantaranya menguatkan praktek dan bisa ngajarin orang. Maka jangan belajar sama yang kagak ngerti teori, pasti nyasar. Tuh. Ngarang-ngarang dantar. Ya. Orang kan belajar nahu, ini marfu, mansub, majrur, majzum. Kalau dia nggak tahu apa ya? Ini domah nih, mandub. Nih sukun, majzub, majdub kalian. Dia bikin istilah sendiri nggak bisa, harus tahu teori. Ya. Paham? Maka tadi saya bilang, guru kita ya, cerita. Dulu saya nggak tahu teorinya, awal mulanya nggak tahu teori. Kemudian baru tahu teorinya. Baru bisa bimbing orang, nggak bisa kalau nggak tahu teori. Jadi kalau orang bisa itu hanya untuk dirinya. Tapi kalau orang sudah bisa dan tahu teori, baru bisa bimbing orang. Nah. Tadi apa terakhir? Thariqah Ba'alawi ya. Amilah bima alima summastaqomah. Itu amalan guru-guru kita. Ya. Jadi gak usah macam-macam dah ya. Ente ngikut aliran sono. Belum tentu yang ente ikutin bener. Ntar ujung-ujung aku nabi dah. Aneh nabi. Aneh Allah. Gitu. Aneh Imam Mahdi gitu kan ya Allah. Nauzubillah. Fa inna taqta fa bi adzkarih. Kalau engkau bicara pasti dengan mengingatnya Allah ya. Kita kan nih manusia nih umumnya nih orang kalau ngomong pasti kan enggak zikir ya. Kalau zikir pasti enggak ngomong. Ini kita nih orang awam dah ya. Kita ngomong nih, berarti nggak zikir. Kita zikir nih, berarti nggak ngomong. Tapi kalau wali, inna tokta fabi adgari. Kalau engkau ngomong, maka sambil hatinya Allah, 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 Allah. Masya Allah. Wa inna darta, kalau engkau memandang, fabi anwari. Pasti yang dipandang dengan cahaya Allah. Ingat Allah, lihat Allah gitu. Insya Allah. Wa in taharrakta, engkau apabila engkau bergerak, fa bi iqdarih, maka dengan ya takdirnya Allah, dengan fa in batoshta fa bi iqtidarih, kalau engkau memukul pasti dengan kekuasaannya Allah. Fa hunalika tazhabul itsnainiyah wastahalat bainiyah. Ya. Maka ketika itu hilanglah itsnainiyah. Ya. Wastahalat al-bainiyah, dan juga lenyaplah bainiyah ya, jarak. Fa in rasakha qadamuka wa tamakkana sirruka hala sukrika kulta ya kaya kultu huwa wa in ghalaba alaika wajadaka wa tajawaz bika haddaka an haddis subut ya kulta anta fa anta fi awalil mutamakkin wa fi tsani mutalawwin wa min huna ashkala alal afham hal ramzu hadzal kalam. Masyaallah. Kalau udah kuat rosakho, udah dalam kodammu, langkah kakimu udah dalam kaki kita. Kalau istilah kata udah lama. Tamakkana sirruka wa tamakkana sirruka, sudah mantap engkau punya sir, batinmu udah mantap. Hala sukrika, ketika engkau mampu kepada Allah. Kultu, aku katakan ya. Wa in ghalaba 'alaika wajduka, meskipun engkau dikuasai oleh perasaanmu, wa tajawaz bika, dan itu melampaui daripada haddaka, batasanmu, an haddis subut, dari batasan ketetapan, kemantapan. Kulta anta, maka apa? Kulta anta fa kultu anta fa anta fil awal mutamakkin, maka engkau di awalnya mutamakkin. Wa fi tsani mutalawwin ya.
dan yang kedua engkau mutalawin. Ya. Jadi gini, ya. Ada namanya istilahnya wajad ya. Wajad itu dalam istilah tasawuf adalah perasaan, wajad. Ya. Ada orang yang kayak orang, kalau orang bilang sekarang kayak hal ya, hal. Nah, orang sudah mantep langkahnya, udah mantep sirnya, ketika mabuk pun dia tetap mantep. Ya. Nah, itu terjadi meskipun engkau sudah dikuasai wajad. Ya. Maka itu namanya mutamakin. Wali yang sudah mutamakin, sudah mantep. Ada yang mutalawin, terwarnai. Berarti masih bisa apa? Berubah-ubah gitu ya. Tuh. Jadi wali yang paling hebat itu wali yang udah bisa ngatur halnya. Ya. Paham nggak? Ada wali yang nggak bisa ngatur halnya, itu mutalawin atau mutalawan ya, diwarnai gitu ya. Ya hebat yang mutamakin, udah kuat. Itu. Nah, itulah Rasulullah SAW. Ya. Kalau Rasulullah kuat udah. Ya. Secara batinnya hakikat, zahirnya apa? Syariat. Makanya kadang-kadang kita sering lihat orang ada datang hal ya. Kenapa bisa datang hal? Karena nggak kuat melawan halnya. Karena gejolak yang luar biasa di sini. Jangan itu dah. Kita nggak ngomongin halnya para aulia, kita ngomongin keadaan kita. Orang kalau ngomong bicara tentang yang menyedihkan, orang tua kita meninggal, kita suruh ceramah gitu, sambutan, sepatah dua patah kata, ceramah lah gitu ya. Nangis gak? Bisa nggak nahan? Kadang-kadang kita nggak kuat nahan, ngomong, nangis. Mau ngomong nangis lagi, itu namanya kita kalah dengan hal kita. Ada yang mutamakin udah kuat. Mau gimana aja kokoh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah wafat, tegar gak beliau? Kuat gak beliau? Apa sih yang lemah, yang kalah siapa? Yang jatuh siapa? Sayyidina Umar. Gitu. Jatuh, enggak kuat. Ya. Pingsan. Padahal yang lebih cinta siapa? Yang lebih tinggi siapa? Ya. Lebih cinta, lebih iman, lebih tasdik kepada Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dong. Ya. Kenapa beliau nggak jatuh? Kenapa? Kuat halnya, bisa kuat, mutamakin, mantap udah. Tuh. Ya. Tapi beliau sendiri yang mati gara-gara rindu dengan Rasulullah. Ya. Tapi ketika Rasulullah wafat beliau kuat, itulah mutamakin, gitu. Jadi ngomongin masalah wajad, ngomongin masalah hal, ngomongin perasaan itu begitu. Kadang kita kalah dengan perasaan kita. Ya. Tapi kalau wali-wali yang kuat enggak. Ya, gitu. Jadi wali-wali yang kuat mereka tahu, ya gitu. Paham ya? Nah, dari sinilah wa min huna ashkala alal afham. Ya, menjadi muskil atas pemahaman. Enggak bisa dijelasin lagi. Sampai sini tok udah halal ramzu hazal kalam. Tuh, barulah dihalalkan ya membikin apa? Rumus pada ucapan ini. Dah sampai sini. Kata Imam Ghazali, sampai sini aja aneh buka sir ini. Setelahnya aneh nggak buka. Ya. Karena dalam kitab Hikam, kalam itu 3. Tulis. Ibarah, isyarah, ar-ramz, rumus. Ibarah, isyarah, rumus. 3 ya. Ibarah, isyarah, rumus. Apa itu ibarah? Kata-kata, ungkapan. Selama suatu ilmu masih diungkapkan, itu namanya apa? Ibarah. Ada lagi isyarah. Isyarah itu sesuatu yang tidak diungkapkan, namun dipahami. Contoh nih, ada orang, bang, pengajian mana? Jelas gak? Saya ngomong gak? Saya cuma nunjuk. Itu namanya apa? Ismul isyarah. Dan terakhir rumus. Nah rumus ini la ya'lamuhu ya. Nggak ada yang tahu rumus kecuali orang yang dikasih kunciannya gitu. Kode, betul. Iya kode, cakep. Kode, iya kode. Pinter juga, udah nyampe kayak jadi dia. Soalnya suka kasih kode, ya salah.
Wali kode. Ya. Ini bahasa Masya Allah Imam Ghazali nih. Beliau bilang sampai sinilah ashkal alal afham. Udah nggak bisa lagi dah dijelasin pakai pemahaman udah. Ya. Nah, ketika nggak bisa dijelaskan pakai pemahaman, hanya bisa dijelaskan pakai kode. Nah ini kode-kode wali aja yang boleh tahu. Makanya yang kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengutip kalam Al-Imam Ali bin Zainal Abidin bin Husain bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, kalau seandainya saya ucapkan semua ilmu mutiaranya, pasti orang akan menghalalkan darah saya untuk dibunuh. Ya. Sampai sini. Ya. Paham ya? Ya. Kalau mungkin belum paham nggak apa-apa. Ntar kalau ente sudah sampai, tinggal nonton videonya. Ya. Begitu bener. Dulu saya ngaji waktu Maki Hamid, itu nggak begitu paham. Kayak ente mungkin sekarang. Apaan sih? Karena belum ada cangklekannya. Saya bilang tadi, ilmunya belum sempurna gitu. Tapi seandainya saya nonton lagi videonya, kalau dulu saya rekam itu ya, alhamdulillah sih ada tulisannya, di kitab masih ada. Baru Pak, oh begini, oh begitu. Contoh ya gitu, contoh. Ada Isra wal Mi'raj. Mana Isra? Berjalan di waktu malam. Ada Mi'raj, Mi'raj naik. Kita mengalami hal yang seperti itu. Kita pun mengalami. Makanya Allah katakan asra bi abdihi. Allah isra kan hambanya. Kita hambanya Allah bukan? Berarti bisa isra enggak? Kalau kita ketemu dalam proses kita sedang menuju Allah, ketemunya enggak enak-enak, ketemunya setan lah, ketemunya jin lah, ketemunya ifrit dan sebagainya, kita lagi isra namanya. Tapi kalau kita sudah mi'raj, sudah naik, ketemunya malaikat, ketemunya rasul, ketemunya wali, itu namanya apa? Dulu kita nggak paham. Oh begitu. Ngapa ya kita wirid datang setan, ngapa wirid datang jin? Itu karena masih Tapi kalau kita sudah mi'raj, ketemunya yang cakep-cakep, ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, ketemu Syekh Abdul Hasan Sazili, ketemu Nabiullah Khidir, itu. Ketemunya orang-orang mulia lagi, itu kan. Mulia, orang-orang mulia. Jelas paham? Jadi belajar tuh gitu. Kalau kita mungkin saat ini belum paham, ya, ntar insya Allah paham. Ya. Karena memang jujur ini materi agak berat ya. Saya juga menjelaskannya berat gitu. Karena kalau digamblangin terlalu gamblang, takutnya jadi gitu. Ya nggak boleh kan itu kode ya. Mungkin di antara kita ada yang paham. Ya. Nah. Al-babul awal fi bayani arkanid-din. Bab pertama tentang penjelasan rukun-rukun agama. Nah, ini baru kita paham nih. Ini lebih mudah ya. I'lam anna kalimatai syahada ala ijazihima yatadammanani isbata zatil ilah wa subhanah wa isbata sifatihi wa isbata af'alihi wa isbata sidqir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih ringan nih. Bab yang pertama pembahasan kita. Apa tentang apa? Arkanuddin. Bab tentang rukun-rukun agama. Tuh. Jadi sebelum kita berbicara jauh tentang masalah syariat makrifat, hakikat dan sebagainya, harus punya apa dulu? Arkan. Kita mau bangun rumah. Apa yang dulu dibangun? Tiang. Syarat orang bisa bangun lantai 2 punya apa? Bisa nggak markas tahu-tahu atasnya aja? Hah? Apa rukunnya? Iya, mau rukun tiang. Apa rukunnya? Tiangnya apa? Hah? Tiangnya rukun nggak usah jauh-jauh. Ente ngomongin torekot, hakikat, makrifat, rukunnya kagak tahu. Zakat kagak ngerti, gimana ngeluarin zakat, gimana bayar zakat, apa sirnya zakat. Sholat nggak ngerti rukun syaratnya, sirnya apa, batinnya apa. Nggak bisa kita bangun lantai 2. Harus kuatin apa dulu? Kalaupun ada tiang, ya tiangnya ada nih. Tiangnya tipis segini kayak tangan saya gitu. Rubuh gak? Makanya tiangnya kudu apa? Kuat, kudu kokoh. Nggak bisa orang menapaki makom hakikat tanpa disupport dengan rukun atau tiang yang kuat. Tuh, ya. Ngomongin torekot, hakikat, makrifat, kencing aja berdiri masih. Kencing masih diri ya. Nggak bisa. Cebok kagak ngerti, istinja nggak paham. Bagaimana mau ngomongin langit? Kita cebok aja bener. Ya kan gitu. Kalau kata guru saya, orang yang ngomongin hakikat tapi nggak ngerti syariat, ya itu kayak orang di busway. Kayak orang di busway. Naik busway nggak pegangan begitu gimana?
Atau nggak pegangan, kakinya nggak napak gini, goyang gitu. Siapa yang mantep? Kaki di bumi, nginjak, tangan megang. Itu yang luar biasa. Itu. Paham ya? Jangan kayak orang di kereta gitu, pala di sono, kaki di sono gitu. Kagak nyambung gitu. Nah makanya kata Imam Ghazali, i'lam ketahuilah bahwasanya dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah bareng-bareng. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duk. Saya sarankan kalau bisa syahadat tiap hari. Syahadat tiap hari karena kita nggak tahu. Barangkali kita kafir, murtad, nggak sengaja. Ya. Kata Nabi dalam hadisnya di akhir zaman ada orang pagi beriman, sore kafir. Ya. Mungkin nggak kita? Mungkin nggak kita? Hah? Ada yang bilang nggak mungkin? Mungkin. Mungkin. Pentingnya ilmu kita. Pagi mukmin, sore kafir. Kenapa? Pas sore tanya, udah sholat belum? Gua nggak butuh sholat. Waduh, wah kafir tuh. Dia nggak sengaja. Nah makanya mempelajari dua kalimat syahadat sangat penting. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwasanya dua kalimat syahadat itu ringkasnya ala ijazihima, ringkasnya itu mengandung daripada satu, tulis syahadat mengandung apa? Isbata dzatil ilah, menetapkan akan zat Allah. Ya, menetapkan akan zat Allah. Yang kedua, isbata sifatihi, menetapkan adanya sifat bagi Allah. Yang ketiga, isbata af'alihi, menetapkan adanya af'al, perbuatan Allah. Yang keempat, isbata sidqir rasul, menetapkan kejujuran, kebenaran Rasulullah. Tuh ya, 4. Ya, ringkasnya ya. Bisa dibilang begini, semua pembahasan agama itu mengerucut pada dua kalimat syahadat. Kenapa ngomongnya dua? Kalau la ilaha illallah ya, hanya iman ame Allah sama Rasul enggak. Sedangkan syariat adanya di mana? Rasulullah. Maka semua syariat itu akan masuk kepada kalimat Muhammadur Rasulullah. Semua tauhid akan masuk pada kalimat la ilaha. Ada orang la ilaha illallah tapi enggak Muhammad Rasulullah, imannya enggak sah. Lihat syahadat nih, ayo baca asyhadu alla ilaha illallah, udah enggak sah imannya. Karena dia mengakui Tuhan tapi tidak mengakui syariat Tuhan. Atau enggak sebaliknya, Muhammadnya doang, Allahnya enggak. Beragama tapi gak bertuhan. Kan sekarang ada baru nih, aliran agnostik namanya ya. Tahu enggak agnostik? Enggak tahu, itu temannya akustik gitu. Akustik, rematik, tematik tuh. Ada aliran agnostik anak muda zaman sekarang nih, mungkin yang teman-teman kalau punya teman-teman yang hedon tahu ya gitu. Siapa yang agnostik? Orang-orang yang yakin adanya Tuhan tapi enggak beragama. Yang penting gue baik aja sama orang, daripada kayak dia tuh ajaran ikut agama ya tapi kelakuannya jahat gitu. Ini bahaya ya. Nah ini berarti nggak tahu bagaimana asyhadu alla ilaha illallah. Nah terbangun al iman ala ahadil arkan arba'ah ya, bangunan iman ala hadhil arkan arba'ah, ada 4 rukun di sini yang terbangun. Yang pertama tadi apa? Ma'rifat zatillahi subhanahu wa ta'ala wa madaruhu ala asyrati usulin. Ya, rukun yang pertama tadi apa? Ma'rifat, mengenal zat Allah. Tuh. Ya. Yang kedua, singkatnya ma'rifat sifatillah, mengenal sifat-sifat Allah. Yang ketiga, ma'rifat af'al, perbuatannya Allah. Ya, yang keempat baru mengenal sam'iyat. Nah, harus catat baik-baik ini ya. 4, kalau kita kenal Allah, ada kenal zatnya Allah, ada kenal sifatnya Allah, ada kenal af'alnya Allah, ada kenal sam'iyat. Kalau sam'iyat ini perkara langit dah ya, perkara-perkara kayak hari kiamat, hari nasyar, hisab dan sebagainya. 4. Nah, bagaimana kita bisa kenal Allah? Dikatakan di sini wa madaruhu ala asyarati usulin. Dan porosnya, madar poros, dan porosnya terdapat pada 10 usul. Ya, 10 usul, 10 pokok. Ya. Apa itu? Inti mengenal Allah, 1 tulis al-ilmu biwujudillah.
kita tahu akan keberadaan Allah, wujudnya Allah, adul Allah itu ada. Ya, siapa yang nggak iman, nggak yakin dengan keberadaan Allah, kafir. Ya, yang kedua, al ilmu bi qadamihi, mengetahui Allah itu qadam. Mana qadam? Terdahulu. Ya, siapa yang bilang sebelum Allah ada makhluk, kafir. Ya, huwal awwalu wal akhir. Yang ketiga, wa baqaihi, mengetahui akan sifat bakoknya Allah. Allah kekal. Yang bilang Allah akan habis, kafir. Wa annahu laisa bijauhar, dan harus mengetahui Allah bukan jauhar. Allah bukan jauhar. Wala jisim, bukan jisim. Wala arat, bukan arat. Nah, ini nih yang perlu dijelasin ya. Apa jauhar, apa jisim, apa arat? Zaman dulu orang mengklasifikasikan benda atau sesuatu itu sesuai dengan namanya. Ya. Satu, klasifikasi makhluk. Ada manusia, ada hewan, tumbuhan, ya, bangunan, ada apa, pokoknya begitu. Itu ame orang ahli ilmu kalam disimpelin. Karena kalau disebut tadi manusia, hewan, ini kepanjangan, disimpelin. Apa simpelnya? Pokoknya suatu zat yang tidak bergantung dengan benda lain namanya jauhar. Ya, suatu zat yang tidak bergantung dengan benda lain namanya apa? Jauhar. Dan sesuatu yang bergantung dengan benda lain namanya arad. Ya, paham? Ya. Saya ulang ya. Sesuatu zat yang tidak bergantung dengan benda lain namanya apa? Jauhar. Dan sesuatu yang bergantung dengan benda lain namanya arad. Contoh, ya, sabar. Sabar itu jauhar apa arad? Sabar itu jauhar apa arad? Hah? Arad. Kenapa arad? Karena sabar pasti nemplok sama orang. Ya, sabar kan nggak ada wujudnya, betul nggak? Haruslah sabar itu ada orangnya, maka sabar ini sifat, arad namanya. Ya, tuh. Jelas, paham? Apalagi contohnya, matahari. Jauhar apa arad? Jauhar. Kenapa jauhar? Matahari berwujud. Apa aradnya? Panas. Panas tuh sifatnya. Panas nggak bisa tahu panas gitu. Apa? Pasti kan ada benarnya nggak? Kita nyalain lampu nih, panas. Berarti sifatnya apa? Apa arad apa jauhar? Arad. Tapi kalau bendanya, jelas, paham? Jadi segala sesuatu yang tadi dikatakan manusia, arad jauhar. Jauhar. Binatang, jauhar. Benda, bangunan, langit, bumi, ya, manusia, jauhar. Kalau soleh, arad. Baik, arad. Kasar, arad, gitu. Paham ya? Itu paham belum nih? Ya. Jadi Allah itu bukan jauhar. Nah, tuh. Kalau kita bilang manusia jauhar, berarti manusia apa tadi? Suatu zat yang dengannya sifat pada nempel. Kalau arad, sifat yang nempel pada jauhar. Allah bukan jauhar. Allah bukan jisim, Allah bukan arad. Tulis tuh. Ya. Allah bukan apa? Jauhar. Allah bukan jisim. Apalagi jisim. Jisim harus berwujud. Ya. Akal. Akal apa? Hati. Hati itu arad apa jauhar? Nah, kalau yang ngaji kimia sa'adah kemarin paham ini ya. Fagolatu gitu ya. Orang itu salah. Hati itu apa? Jauhar. Walaupun dia kayak sifat yang nempel sama orang, tapi hati adalah jauhar. Dia adalah satu kesatuan tersendiri. Jelas ya, paham ya? Jadi Allah bukan apa tadi? Bukan jauhar, bukan jisim, bukan arad. Wa annahu laisa bimukhtassin bi jihatin. Allah tidak dikhususkan dengan satu arah. Allah tidak dikhususkan dengan satu arah. Jadi kalau kita sholat ngadep kiblat, jangan bilang Allah di barat. Ya. Kita ngadep kiblat semua nih. Terus wah, berarti Allah di sono. Enggak. Di mana Allah? Yang bilang di mana-mana salah.
Yang bilang di hati salah. Di mana Dimas? Hah? Di Ares. Ares itu di sono ya. Nama studio Arsi namanya. Arsi Studio. Tempat saya main dulu tuh ya. Bukan. Allah bukan di Ares. Ini penting nih. Tulis, catat baik-baik. Ente kalau bilang Allah di Ares, ente wahaboy. Yang penyusup lagi nih. Muridnya mulia bahasa lama. Di mana Allah? Tulis Allah tidak di mana-mana. Ya. Allah tidak di mana-mana. Tidak di hati, tidak di mana-mana. Karena Allah tidak butuh yang ciptain tempat siapa? Ini penting ya. Jangan bilang Allah di langit. Sekarang langit yang mana? Tuh. Pertanyaannya, kalau Allah di langit sebelum Allah ciptakan langit, Allah di mana? Ayo. Hah? Suatu tempat, ame orang yang menempati, itu pasti lebih gede mana? Tempat apa orangnya? Kita di markas. Markas sama kita gedean mana? Kalau gedean orangnya, nggak muat. Sekarang Allah ame langit gedean mana? Hah? Ayo. Kalau Allah di langit, berarti kan Allah bertempat berarti gedean mana Allah pelangit? Masuk gedean langit. Iya kan kalau Allah bertempat, logikanya paham nggak? Kalau Allah di langit sebelum Allah ciptakan langit, Allah di mana? Bingung kan? Iya makanya. Ya. Iya. Maka semakin kita kenal Allah, semakin bingung kita. Ya. Siapa yang makin kenal Allah, makin bingung. Beda kalau kenal sama orang, makin tahu. Karena ada batas kita nih, akal kita diciptakan sama Allah bukan untuk tahu tentang Allah segalanya. Allah bisa tahu kita secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi kita nggak bisa tahu Allah. Makanya Al-Arif bilang ngomongnya kenal, ya, kenal Allah. Kalau namanya kenal kan paling dari ciri-cirinya. Para wali itu sampai kenal doang, nggak al-alim billah. Kalau ilim harus semua, ya. Makanya kalau orang alim nih, alim apa? Alim nahu, berarti dia tahu semuanya. Mau tanwin apa, tanwin iwat, tanwin apa lagi, tanwin muqabalah, saya tahu. Tapi kalau al-arif cuman apa? Cuman ciri-cirinya. Tuh ya. Jadi kalimat apa? Makrifat. Bener gak makrifat? Apa bedanya makrifat dengan ilim? Makrifat tahu ciri-cirinya. Kalau ilim tahu semuanya. Makanya Allah itu punya asmaul husna al-alim, bukan al-arif. Karena Allah tahu semua. Kalau kita al-arif, baru al-arif doang. Manusia itu katanya paling tingginya arif, karena tahu dengan ciri-ciri itu. Maka dikatakan di sini, ya, makrifat zatillah, mengetahui, mengenal gitu. Nah, wa annahu laisa bimukhtasin bi jihatin, Allah tidak disusun dengan arah. Wala mustaqirin, ya, ala makanin, Allah juga tidak mustaqir bertempat di satu tempat ya. Jadi jangan pernah bilang Allah di arasy, jangan bilang Allah di langit. Allah ada. Allah enggak butuh tempat karena Allah yang menciptakan tempat. Wa annahu yura, Allah nanti di akhirat akan dilihat. Di akhirat ya. Wa annahu wahid, dan bahwasanya Allah esa. Nah, kalau ngelihat Allah di dunia bisa enggak? Bisa. Tapi dengan syarat di mimpi. Ya, itu pun dengan kaifiat yang kita nggak tahu. Dalam kitab tafsir mimpinya Muhammad bin Sirin ada satu bab ngelihat Allah. Ya, ente pernah nggak ngimpi dengar ayat Quran di ngimpi? Coba ente tanya sama guru. Guru, saya pernah ngimpi ini, ayat ini maksudnya apa? Ada di kitab itu. Ngimpi baca surat Ar-Rahman misalnya, ada tafsirannya. Gitu. Nah, sama ada ngimpi ketemu Allah. Suatu hari Imam Ahmad dikisahkan mimpi berjumpa dengan Allah. Imam Ahmad ya. Dinanya sama Allah, ya Allah, ya, mana yang lebih utama? Gitu. Orang yang baca Quran paham apa yang nggak paham gitu. Kalau nggak salah begitu intinya. Ntar kita cek lagi insyaallah. Intinya kata Allah dalam mimpi itu,
Mau yang paham, nggak paham itu utama gitu. Jadi kalau ada orang baca Quran nggak paham, itu pun afdol gitu. Nah jadi intinya beliau ketemu Allah di mimpi cuman dengan nggak diceritakan bagaimana kaifiatnya, intinya beliau melihat Allah gitu ya. Jadi bisa nggak ngelihat di dunia, tapi di mana tadi? Adapun fi alamil yaqza nggak bisa. Gitu ya. Nah kalau di akhirat bisa. Gitu ya. Kemudian rukun yang kedua, mengenal sifat Allah. Dan porosnya ada 10. Yang pertama al-ilmu bikaunihi hayyan, mengetahui Allah itu keadaannya hidup. Kalimat kaunihi ya, kalimat kaun, makna kaun keadaannya berarti sampai sekarang. Ya. Allah saat ini masih hidup. Aliman mengetahui, qadiran mampu, muridan ya berkehendak, sami'an mendengar, basiran melihat, mutakaliman berbicara, shadiqan fi akhbarih benar dalam khabarnya, dalam beritanya, munazzahan terbebaskan, terbersihkan, tersucikan anil hulul hawadis daripada ya masuk kepada hawadis, masuk kepada sesuatu yang baru. Ya. Yang tadi Allah bertempat di langit. Kan namanya Allah apa? Masuk kepada yang baru. Allah qadim. Ya, langit apa? Baru. Enggak mungkin Allah masuk kepada yang baru. Tuh. Apalagi ada cerita gini, ada yang ngomong gitu. Semalam Tuan Guru kesurupan ruhnya Rasulullah. Wah, luar biasa ini. Kesurupan ruhnya. Akhirnya orang-orang pada salaman semua. Ya, ini kisah ada ya, kenyataannya itu. Biasa dah ya. Maulana Abati Ujang nih. Jadi sekarang gini, ini orang awam banget, kagak mungkin ruhnya Rasulullah masuk ke tubuh orang. Emang jin? Emang jin. Kalau jin bisa. Tapi kalau namanya ruh Rasulullah enggak begitu. Ini kan bahaya ini. Ya, makanya tadi saya bilang pentingnya kita belajar gitu, biar kagak kaget gitu. Lihat orang kemasukan ruhnya Rasul, ente keplak palanya. Ya, sadarin bangunin tuh ya. Ego namanya. Ya. Jelas ya, nggak mungkin ruhnya Rasulullah kayak jin begitu ya. Hulul namanya hulul masuk. Ya. Yang terakhir wa annahu qadimus sifat, bahwasanya sifatnya qadim gitu ya. Rukun yang ketiga. Fi ma'rifati af'alillah, tentang mengetahui af'alnya Allah, dan juga porosnya ada 10. Annal af'alal ibad makhluqatun lillah. Nah, perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Nih penting ya. Perbuatan hamba semuanya ciptaan Allah, baik buruknya. Ente makan baik, ciptaan Allah. Ente buang makanan enggak baik, juga ciptaan Allah. Cuman kemarin kalau yang baik nisbatkan kepada, yang jelek nisbatkan kepada diri sendiri. Wa muradatun lahu, dan juga itu perbuatan dikehendaki Allah. Ya, atas kehendak Allah. Saat kalau orang zina itu kehendak Allah bukan? Iya, kehendak. Bedain ya. Izin, kehendak, ame, redo. Kalau ada orang zina itu kehendak Allah, izin Allah, tapi bukan redonya Allah. Jelas paham? Bisa nggak Allah? Kalau misalnya ini, kalau orang maksiat bukan kehendak Allah, kalau orang maksiat bukan kehendak Allah, berarti kehendak siapa dong? Dirinya. Apakah makhluk punya kehendak? Enggak. Makanya kalau ada orang maksiat, ya itu semua kehendak Allah, izin Allah, cuman bukan redonya Allah. Mereka ada nanya begitu. Ya. Berarti kalau manusia berbuat dosa, kehendak Allah juga? Iya dong, kehendak Allah. Secara ilmu, ya. Tapi jangan bilang dalam bab adab, ya. Wa annaha muktasabatun lahum. Itu. Wa annahum mutafaddilun bil khalaq, bahwa Allah itu lebih unggul dari makhluknya. Ya, sunatullahnya gitu ya. Sunatullahnya seorang bapak pasti lebih tua dari anak. Ada gak kebalikannya? Yang bapak ente lebih muda dari ente gitu, ada gak? Apa Ojan lebih tua daripada bapaknya gitu? Mungkin gak? Wa anna lahu taklifa ma la yutok, bahwa Allah memiliki beban yang mana tidak ada yang mampu untuk menanggungnya gitu. Jadi Allah bisa apapun yang orang nggak bisa. Ya. Apa namanya dalam sifat asmaul apa? Sifat 20. Apa? Apa sifat 20-nya? Qiyamuhu binafsi.
Walahu ilamul bari. Ya. Allah boleh saja menyakiti orang yang bebas dari dosa. Ilamul bari. Ya. Wala yujibu alaihi ri'ayatul aslah. Dan Allah juga ya, tidak tidak menjawab atasnya ri'ayatul aslah karena menjaga yang lebih baik. Wa annahu la wajiba illa bi syara', tidak ada yang wajib kecuali dengan syariat. Wa anna bi'satal anbiya, bahwasanya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jaizah, sifatnya boleh-boleh saja. Jadi Nabi diutus sifatnya boleh-boleh saja, boleh ditulis boleh enggak. Wa anna nubuwatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabitatun mu'ayyadatun bil mu'jizat, bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kokoh, diperkuat dengan mukjizat. Rukun yang keempat tentang sam'iyat. Ini enggak sempurna kita kalau enggak tahu sam'iyat. Apa sih sam'iyat? Sam'iyat itu masalah perkara langit, ya. Contohnya hasyar, masalah hari pengumpulan, nasyar, hari kebangkitan, azabul kubur, masalah kubur. Kemudian soal munkar wa nakir, masalah pertanyaan munkar nakir, mizan, sirat, ya. Khalqul jannah wan nar wa ahkamul lil imamah tuh ya. Jadi masalah-masalah ini masalah yang terjadi setelah kita mati, tuh ya. Nah, kita wajib imani. Jadi yang wajib diimani 4 ya. Yang pertama tentang masalah zat Allah. Tuh tadi dengan perintilannya. Yang kedua masalah sifat Allah punya sifat. Yang ketiga masalah Allah punya af'al. Yang keempat, nah ini dia. Ada perkara-perkara yang mesti kita yakini seperti hari kiamat, seperti hari kebangkitan, seperti azab kubur, seperti pertanyaan malaikat, mizan, sirat dan sebagainya. Nah, itulah pondasi daripada akidah atau disebut dengan arkanuddin, ya, atau rukun atau tiang-tiang agama. Tuh. Jadi paling penting nih kita bahas begini nih ya. Ini boleh masuk nih. Wallahu a'lam bishawab ya. Nanti insya Allah kalau ada yang nggak jelas atau nggak dipahami silakan tanya setelah ngaji ya. Udah jam 12 lewat ya, takut kemalaman. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiat, zahir batin, Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, alladzi yuqarribuna ilallah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi bihaqqil Fatihah. Syaril Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub علينا توبة تغسل لكل حباب واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين يا رب اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منه نهض بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله والصحبه عداد طاش صحبه والحمد لله في البدء والتنحي الحمد لله في البدء اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.